Selamat datang kembali di dalam channel pembelajaran kita pada saat ini. Kali ini kita akan belajar mengenai metode pengajaran pada pendidikan anak usia dini. Di mana kita tahu bersama bahwa ada banyak metode-metode pengajaran yang dapat kita berikan kepada anak-anak usia dini. Secara khusus dapat kita aplikasikan dalam pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Baiklah, kita akan masuk ke dalam topik pembelajaran kita pada saat ini. Sebelum kita lebih lanjut dalam membahas metode-metode pembelajaran PAUD, yang pertama kita akan menjelaskan bahwa setiap pembelajaran PAUD harus menitik beratkan kepada beberapa aspek pengembangan. Pengembangan yang dimaksud yaitu pengembangan agama dan moral, pengembangan sosial emosional, pengembangan bahasa, pengembangan kognitif, pengembangan motorik atau fisik motorik, pengembangan seni, dan juga keterampilan. Melalui pengembangan-pengembangan inilah diharapkan anak usia dini yang kita didik akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berarti, sehingga hal itu dapat dia kembangkan dan menjadi modalnya di dalam pendidikan selanjutnya. Yang kedua, yang perhatikan adalah penggunaan metode itu diharapkan dapat diaplikasikan dalam setiap pengembangan aspek-aspek tersebut. Maksudnya di sini bahwa dalam kita mengembangkan berbagai aspek pada anak usia dini itu sendiri dapat menggunakan metode-metode yang kita akan bahas lebih lanjut. Yang ketiga adalah dalam setiap pembelajaran kita dapat menggunakan beberapa metode sekaligus disesuaikan dengan tema dan pengembangan yang diharapkan. Jadi, metode-metode yang kita akan belajar kali ini dapat kita gunakan lebih dari satu metode dalam satu pembelajaran sesuai tema dan pengembangan yang kita harapkan. Selanjutnya kita akan masuk pada metode-metode apa saja yang bisa kita terapkan dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada metode bermain. Bermain tentunya tidak bisa dilepaskan dari pendidikan anak usia dini. Karena bermain sambil belajar ataupun belajar sambil bermain merupakan landasan dari kegiatan pendidikan anak usia dini sendiri. Penggunaan metode bermain diharapkan dapat menjadi motivasi dan pengaruh positif bagi pengembangan anak usia dini. Meskipun dia merupakan sebuah landasan dari kegiatan PAUD sendiri, metode bermain ini tentunya ada berbagai macam hal yang kita bisa lakukan. Metode-metode bermain itu yang diharapkan di sini adalah bermain yang dapat memberikan pengalaman kepada anak usia dini itu sesuai dengan pengembangan-pengembangan yang kita sebutkan tadi. Biasa juga ada yang dikatakan bermain edukatif. Bermain edukatif artinya bahwa dalam permainan itu memiliki nilai-nilai pelajaran yang bisa diambil oleh anak-anak itu sendiri. Selanjutnya, ada beberapa manfaat metode bermain itu sendiri. Kita bisa lihat melalui bermain, anak dapat menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Melalui bermain juga, anak dapat melakukan berbagai peran yang ada dalam kehidupan nyata. Kemudian, dalam bermain, anak dapat mencerminkan hubungan dalam keluarga dan pengalaman hidup yang nyata. Manfaat bermain selanjutnya adalah anak dapat menyalurkan perasaannya. Yang selanjutnya adalah
melalui bermain, anak juga dapat melepaskan dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima. Yang selanjutnya adalah bermain, yaitu untuk kilas peran-peran yang biasa dilakukan. Dan tentunya bermain juga dapat bermanfaat bagi pertumbuhan anak itu sendiri. Yang selanjutnya adalah bagaimana bermain itu dapat bermanfaat dalam memecahkan masalah dan mencoba berbagai penyelesaian masalah. Dan yang terakhir yang saya dapat catat di sini adalah manfaat bermain dapat mempermudah perkembangan kognitif pada anak. Kalau kita melihat manfaat ini, tentunya ada banyak jenis-jenis bermain yang saya maksud di sini. Salah satunya adalah bagaimana bermain peran. Ketika anak-anak itu kita ajak untuk bermain peran, misalnya peran dalam keluarga, ada yang mendapat peran sebagai bapak, ibu, anak, dan lain sebagainya. Melalui permainan itu dapat memberikan pengalaman bagi mereka bahwa sebenarnya inilah yang harus kita lakukan sebagai anak yang baik, yang berbakti pada orang tua. Begitu seterusnya. Selanjutnya, kita lihat jenis-jenis dari bermain itu sendiri. Berdasarkan dimensi perkembangan sosial, kita membagi dalam 4 bentuk bermain. Yang pertama adalah bermain soliter. Yang kedua adalah bermain paralel. Yang ketiga adalah bermain asosiatif. Yang keempat adalah bermain secara kooperatif. Apa yang dimaksud bermain secara soliter? Bermain soliter itu adalah bermain sendiri. Bermain sendiri itu tidak hanya dapat menumbuhkan sosial anak, tetapi juga dapat menimbulkan konsentrasi anak dalam permainan itu sendiri. Tentunya anak dapat menunjukkan perhatian atau ketertarikan dengan apa yang dimainkannya itu. Kemudian bermain paralel. Bermain paralel adalah bermain di mana anak-anak dapat bermain berdekatan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak mencoba untuk mempengaruhi perilaku satu sama lain. Bermain paralel itu misalnya anak bermain kartu, misalnya mereka itu bermain kartu angka, tapi dia tidak bermain sendiri, tetapi ada temannya juga di sebelah yang bermain kartu angka dalam hal misalnya mungkin menyusun angka huruf-huruf atau angka-angka tertentu tanpa harus mengganggu satu dengan yang lainnya. Kemudian bermain asosiatif. Bermain asosiatif adalah bermain yang melibatkan interaksi antara anak satu dengan anak yang lainnya. Anak bisa saling tukar alat permainan, anak bisa saling bertanya, anak bisa saling membantu, ya, bisa saling mengamati dan lain-lain sebagainya. Itu yang dikatakan bermain asosiatif. Yang terakhir adalah bermain kooperatif. Bermain kooperatif tentunya adalah bermain yang melibatkan interaksi sosial antara anak satu dengan anak yang lainnya, di mana permainan ini dapat dilakukan secara gotong royong, secara bersama-sama antara anak satu dengan yang lainnya. Kemudian, berdasarkan kegemarannya, permainan dapat dibagi menjadi 4 pula. Yang pertama adalah bermain bebas atau bermain spontan. Yang kedua adalah bermain pura-pura, seperti yang saya katakan tadi, bermain peran. Yang ketiga adalah bermain dengan cara membangun atau menyusun sebuah bentuk. Dan yang keempat, bermain bertanding atau seperti olahraga. Bermain bebas tentunya
bermain apa saja dengan spontan dilakukan oleh anak, seperti pada kala misalnya ketika anak itu diberikan waktu untuk istirahat, mereka bisa bermain apa saja secara spontan tanpa diarahkan oleh gurunya. Kemudian bermain pura-pura. Bermain pura-pura ini maksudnya adalah bagaimana anak itu bisa memerankan sesuatu atau tokoh atau sesuatu peran yang tidak harus atau tidak seperti dirinya. Misalnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada yang bisa menjadi ayah, ada yang bisa menjadi ibu, kemudian ada yang bisa berperan sebagai polisi, penjahat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bermain dengan cara membangun atau menyusun. Ini tentunya bermain dengan menggunakan alat seperti puzzle, ya, dan alat-alat bangunan-bangunan atau menyusun huruf, menyusun angka, pohon huruf, pohon angka. Ini yang bentuk sebuah bentuk tatanan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian bermain bertanding atau berolahraga. Ini juga misalnya mereka bertanding lari karung, atau misalnya bertanding lari, atau lari kelereng, dan lain sebagainya. Tentunya selain dipertandingkan, bermain ini dapat membuat badan mereka sehat dan mempunyai makna yang berarti bagi anak itu sendiri. Selanjutnya kita akan melihat di metode yang kedua adalah metode karya wisata. Apa itu metode karya wisata? Metode karya wisata adalah bagaimana metode dengan melaksanakan kegiatan pengajaran dengan mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung, yang meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Jadi metode karya wisata ini adalah bagaimana anak kita bawa keluar dari kelas ataupun dari sekolah, berada atau kita bawa ke lingkungan di sekitar mungkin, dan di situ akan kita perkenalkan dunia luar yang ada di sekitar yang meliputi manusia. Misalnya kita memperkenalkan anak mengenai profesi polisi atau profesi petani, tentunya anak kita bawa ke kantor polisi untuk berkenalan dengan polisi, mengenal tugas-tugasnya, ataupun juga petani, kita bawa ke sawah, melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan petani dan lain sebagainya. Itu sebagai pembelajaran baik buat anak. Demikian juga ketika mengamati hewan atau tumbuh-tumbuhan dengan berbagai ciri-cirinya, itu dapat juga menambah wawasan anak-anak tentang pengetahuan biologi dan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Apa manfaat karya wisata bagi anak usia dini? Karya wisata dapat dipergunakan merangsang minat mereka terhadap sesuatu. Yang kedua, melalui metode karya wisata, anak juga dapat memberikan kesempatan untuk menumbuhkan minat tentang suatu hal. Yang ketiga, tentunya sebagai bekal dalam memperoleh informasi mengenai beberapa hal. Dan yang keempat, karya wisata dapat menjadi batu loncatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Selanjutnya, kita masuk ke metode yang ketiga, metode bercakap-cakap atau biasa metode dialog atau metode diskusi mungkin ya. Metode bercakap-cakap atau metode diskusi ini merupakan salah satu bentuk komunikasi. Komunikasi yang diharapkan terjadi antara guru dan anak, yang terjadi dalam dua arah. Bahkan komunikasi dalam banyak arah antara anak satu dengan anak-anak yang lainnya. Dialog atau bercakap-cakap dapat diarahkan dalam pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan tema ataupun percakapan bebas yang berhubungan dengan perkembangan anak.
Biasanya metode bercakap-cakap ini sangat sering digunakan oleh guru PAUD. Sebelum melakukan pembelajaran, biasanya guru bercakap-cakap mengenai pengalaman, kemudian bercakap-cakap mengenai apa yang akan dipelajarinya. Ini gunanya untuk apa? Untuk memancing pengetahuan anak itu sendiri. Itu tentunya sangat bermanfaat bagi perkembangan anak. Kita lihat secara pasti apa manfaat dari bercakap-cakap. Yang pertama, selain dapat mengembangkan bahasa, dalam metode bercakap-cakap dapat bermanfaat untuk mengembangkan hubungan antar pribadi guru dan anak-anak sendiri. Yang kedua, melalui metode bercakap-cakap dapat mengembangkan kemampuan anak dalam berpikir. Anak akan merespon apa yang dipercakapkan oleh guru dan membuat mereka mengaitkan dengan apa yang terjadi atau apa yang menjadi pengetahuannya dan juga berdasarkan apa yang dia alami. Yang ketiga, melalui metode ini, guru dapat mengenal pribadi dari setiap siswa. Jadi jika ada siswa yang kurang aktif, itu tentunya akan menjadi perhatian guru. Dan selanjutnya, sehingga dapat mengetahui apa kira-kira problem yang terjadi atau yang dialami oleh anak tersebut. Itulah bermanfaatnya metode bercakap-cakap bagi anak. Yang keempat, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah sebuah cara penyajian pembelajaran di mana guru menunjukkan atau memperagakan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu untuk selanjutnya dapat diketahui, bahkan ditiru oleh siswa. Metode ini juga disertai dengan berbagai penjelasan secara lisan. Contohnya misalnya ketika guru akan melakukan atau memberikan tugas melipat kertas, menggunting, menggambar, dan lain-lain. Itu tentunya butuh untuk didemonstrasikan terlebih dahulu. Bagaimana cara melipat kertas, apa yang dilipat, bagian mana yang dilipat, kemudian bagian mana yang digunting, tentunya harus didemonstrasikan. Itu juga merupakan sebuah metode dalam pembelajaran. Apa manfaat dari metode demonstrasi itu? Yang pertama, metode demonstrasi dapat dipergunakan untuk memberikan ilustrasi dalam menjelaskan informasi kepada anak. Yang kedua, metode demonstrasi dapat membantu meningkatkan daya pikir anak, terutama dalam peningkatan kemampuan mengenal, mengingat, berpikir konvergen, dan berpikir evaluatif. Yang kelima adalah metode proyek. Apa itu metode proyek? Metode proyek adalah pemberian pengalaman pelajaran atau pemberian pengalaman belajar kepada anak dengan menghadapkan anak terhadap persoalan-persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam metode proyek, anak diharapkan memperoleh pengalaman belajar dari berbagai pekerjaan dan tanggung jawab untuk dapat dilaksanakan secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan akhir bersama. Contohnya misalnya, anak diberikan proyek dalam menghadapi perayaan HUT kemerdekaan. Atas bimbingan guru, ada anak yang ditugaskan untuk membuat membuat bendera dari kertas, ada yang ditugaskan membuat pernak-pernik kemerdekaan lainnya, dan selanjutnya ada juga yang mungkin ditugaskan untuk menempel dan sebagainya. Ini semuanya bertujuan agar acara HUT kemerdekaan dilaksanakan dengan melibatkan anak secara bersama-sama. Ini tentunya merupakan pemberian pengalaman yang berarti yang bisa diberikan kepada anak dan bermanfaat bagi perkembangannya. Manfaat metode proyek. Yang pertama, metode proyek dapat memberikan pengalaman belajar kepada anak. Yang kedua, dapat mengembangkan kepribadian anak, khususnya pribadi yang mandiri, percaya diri,
dapat menyesuaikan diri, dapat mengembangkan hubungan antar pribadi, dan yang ketiga, anak mendapat kesempatan untuk menggunakan kebebasan secara fisik dan intelektualnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, ada metode bercerita. Ya, metode bercerita tentunya metode yang sudah sering kita dengar dan mungkin kita sudah lakukan. Namun dalam praktiknya saya melihat bahwa metode bercerita ini sudah sangat jarang dilakukan di sekolah-sekolah PAUD. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak. Dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan tentunya memiliki makna-makna sosial, agama, moral, ataupun cerita dalam rangka pemberian pengalaman kepada anak. Metode ini dapat diaplikasikan dengan berbagai macam instrumen ataupun variasi. Contoh, cerita dongeng, cerita rakyat, kisah nyata, atau mungkin pengalaman-pengalaman dari gurunya. Dan banyak macam metode-metode atau cara-cara bercerita. Apa manfaat dari metode bercerita itu sendiri? Yang pertama, melalui cerita, kita dapat menanamkan nilai-nilai positif yang ada dalam diri anak. Yang kedua, memberikan sejumlah pengetahuan dan informasi kepada anak. Yang ketiga, dapat meningkatkan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada anak. Yang keempat, dapat meningkatkan perhatian dan membuat anak menjadi pendengar yang baik. Yang kelima, melalui cerita, anak dapat mengaitkan kehidupan nyata dan dengan apa yang dialaminya. Yang ketujuh adalah metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah metode yang sangat lazim yang digunakan oleh guru-guru PAUD. Metode ini merupakan metode pemberian tugas atau metode pemberian pekerjaan yang diberikan secara sengaja oleh guru kepada anak, baik secara individu maupun secara berkelompok. Pemberian tugas ini tentunya harus memperhatikan pengembangan aspek-aspek pribadi. Apa manfaat dari metode pemberian tugas ini? Metode ini dapat memberikan pengalaman belajar kepada anak. Yang kedua, metode ini jika dilakukan dengan baik dan benar, dapat meningkatkan cara belajar anak. Dan yang ketiga, metode ini jika dilakukan secara teratur berkala, akan menanamkan kebiasaan dan sikap belajar anak yang positif, yang pada akhirnya akan menimbulkan motivasi untuk belajar mandiri. Nah, beberapa metode-metode yang kita sudah pelajari. Ada 7 metode dalam pembelajaran anak usia dini yang bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan kepada anak usia dini. Kenapa kita harus mempelajari? Agar kita dapat menentukan, memilih berapa metode-metode yang bisa kita terapkan. Agar apa? Agar anak itu tidak merasa bosan dengan metode-metode yang selalu berulang-ulang yang dilakukan oleh gurunya. Dari materi ini dapatlah saya simpulkan. Yang pertama, metode-metode ini dapatlah menjadi referensi bagi guru ataupun mahasiswa atau calon guru untuk memperkaya strategi pengembangan pada anak-anak agar ke depan pembelajaran tidaklah monoton dan membosankan. Yang kedua, penggunaan metode-metode tersebut sebaiknya dirancang dengan baik dalam sebuah perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, metode dapat digunakan lebih dari satu dalam sebuah pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu dan jenis metodenya. Yang keempat,
Penggunaan metode ini dapat disesuaikan dengan tema atau topik pembelajaran yang ada. Dan yang kelima, penggunaan metode ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi perkembangan anak. Itulah yang saya dapat berikan kepada adik-adik mahasiswa ataupun juga kepada guru-guru PAUD. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam pelajaran selanjutnya.